Hai guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kalau tidak baik, kita bersama-sama justru membutuhkan firman Tuhan dan belajar bersama. Hari ini Jumat 29 Juli 2022, kita akan sama-sama belajar tentang mengenal Kristus. Diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Dan nats yang akan kita fokus untuk renungkan adalah dari Efesus 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami ingin diberikan arahan bagaimana kami menjadi pengikut Kristus dan mengenal Engkau. Tolong kami Bapa, dalam Kristus kami memohon. Amin. Bersama saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Teman-teman kaum muda, dalam tradisi gereja kita mengenal adanya kelas katekisasi. Saudara pernah ikut katekisasi? Yaitu kelas persiapan bagi seseorang sebelum ia mengaku percaya, baik untuk baptis dewasa ataupun CD. CD berarti percaya Tuhan Yesus, mengaku di depan Tuhan dan jemaat. Nah, kelas katekisasi biasanya berlangsung beberapa bulan lamanya, ada yang 9 bulan, 12 bulan, lalu diakhiri dengan percakapan dengan majelis jemaat. Penatua akan bertanya kepada katekisan dan menanyakan kesiapannya untuk hidup beriman. Ada pula gereja yang menjalankan program retreat bagi peserta katekisasi. Semua kegiatan itu bertujuan agar para peserta mendapat bimbingan sedalam mungkin tentang imannya, sehingga dia mulai bisa belajar mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus. Ini dilakukan agar akhirnya peserta dapat mengambil keputusan secara mandiri dan sadar untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, jemaat di Efesus juga telah belajar. Dia mengenal Kristus, karena itu Paulus menasihatkan agar mereka menanggalkan manusia lama. Karena manusia lama penuh dengan kecemaran dan nafsu yang menyesatkan. Manusia baru sebaliknya adalah manusia yang terus diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Menjadi manusia yang hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan manusia adalah berarti kita sedia dan setia untuk hidup benar serta kudus. Dengan demikian, apa yang dipelajari tentang Tuhan dapat terus diterapkan. Jemaat atau katekisan yang ikut belajar bersama dapat diperbaharui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, beriman ternyata butuh proses ya. Bukan hanya mengaku percaya kepada Kristus, tapi perlu proses belajar. Proses mengenal Tuhan sedikit demi sedikit melalui sebuah peristiwa demi peristiwa. Juga termasuk proses untuk memperbaharui diri sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi merasakan, mengalami teori yang kita tahu tentang Tuhan. Jadi sebagai pemuda Kristen, kita tentu sudah belajar tentang teori-teori, kisah-kisah tentang Tuhan Yesus. Semua pelajaran itu perlu kita alami, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan kita berhenti belajar. Misalnya, saya tahu Tuhan itu baik dan saya alami kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup saya waktu saya susah. Ada seseorang yang Tuhan pakai untuk menolong saya. Nah, itu namanya kita terus berproses untuk mengenal Tuhan. Makin kita kenal Tuhan, makin kita mengetahui maksud Tuhan. Kenapa ya saya punya pengalaman seperti ini? Kenapa ya Tuhan menciptakan saya seperti itu? Maka makin pula kita bisa hidup sesuai dengan maunya Tuhan atau kehendak Tuhan. Pertanyaan buat kita renungkan, kenapa sih kita harus menjadi manusia baru? Dan yang kedua, apa sih yang kita pelajari tentang Tuhan?
baik hari ini maupun dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, khususnya pengalaman yang menyentuh perasaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu ada banyak pengalaman rasa yang membuat kami sedih, takut, kecewa, marah, senang, bangga, atau bahagia. Kami berdoa biarlah melalui pengalaman itu kami belajar mengenal Tuhan. Tuhan yang kami tahu dalam Alkitab dan renungan-renungan. Tuhan yang kami alami dalam pengalaman hidup keseharian kami, khususnya yang menyangkut rasa. Kami berdoa ya Tuhan, arahkan kami, sehingga semakin bertambah usia, kami bertambah mengenal Engkau yang penuh dengan cinta, kedamaian, keadilan, kebaikan, kemurahan, dan apapun itu yang kami dengar, boleh kami rasakan dalam keseharian kami. Berkati kami ya Bapa, dalam kemudaan kami semakin mengenal Kristus, sampai kami tua nanti, sampai kami mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.